2 from 9.4. Today, tayo part ng 2.4 on chat in the school. During these activities, we will visit several places and share what we learned from this activity. So, let's start. Sekarang kami berada di Benteng Pendem Ngawi, atau yang juga dikenal sebagai Benteng Van de Boort. Benteng ini merupakan bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang dibangun pada abad ke-19. Dahulu tempat ini digunakan sebagai pusat pertahanan militer karena letaknya yang strategis. Benteng ini berada di dekat pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Disebut Benteng Pendem karena sebagai bangunannya berada di bawah permukaan tanah. Tujuannya agar benteng tidak mudah terlihat oleh musuh. Di dalamnya terdapat lorong-lorong, barak prajurit, ruang tahanan, dan halaman tengah. Kami tidak hanya melihat bangunan tua, tetapi juga belajar tentang sejarah perjuangan bangsa. Sekarang kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Setelah dari Benteng Pendem, sekarang kami berada di Museum Trinil Ngawi. Sebuah museum yang menyimpan berbagai bukti kehidupan manusia dan hewan purba. Museum ini dikenal sebagai tempat ditemukannya fosil manusia purba di sekitar Sungai Bengawan Solo. Di sini kami melihat fosil manusia purba seperti bagian tengkorak dan tulang paha. Dari penemuan ini, para ilmuwan mengetahui bahwa manusia purba sudah bisa berjalan tegak. Fosil-fosil ini menjadi contoh nyata bagaimana para peneliti mempelajari masa lalu melalui sisa tulang dan artefak yang ditemukan. Melalui kunjungan ini, kami belajar bahwa sejarah manusia tidak hanya ada di buku, tetapi bisa dipelajari langsung dari bukti aslinya. Sekarang kita lanjut ke sesi destinasi berikutnya. Sekarang kami berada di Museum Petilasan Mbah Marijan, bekas rumah juru kunci Gunung Merapi yang kini menjadi saksi sejarah erupsi besar Merapi tahun 2010. Mbah Marijan adalah juru kunci Merapi yang diangkat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tahun 1982.
Beliau dikenal karena dedikasi dan keberaniannya menjaga tradisi serta masyarakat lereng Merapi. Saat erupsi Merapi terjadi pada 26 Oktober 2010, beliau menolak dievakuasi. Ia tetap berada di rumah sampai akhir dan ditemukan meninggal dalam posisi bersujud setelah awan panas menerjang. Di museum ini, kami melihat sisa rumah yang hancur, sepeda motor, peralatan rumah tangga, bahkan gamelan milik beliau yang rusak. Semua ini menjadi bukti nyata kedahsyatan letusan ini. Tempat ini mengajarkan kami bahwa kekuatan alam sangat besar dan sejarah bisa dipelajari langsung dari benda-benda yang masih tersisa. Sekarang, kami ada di area Bukit Pandang dekat Bangker Kali Adem. Dari sini, Gunung Merapi terlihat jelas di depan mata. Pemandangan ini bukan cuma indah, tapi juga mengingatkan kita bahwa Merapi adalah gunung aktif. Sekarang, kami masuk ke Bangker Kali Adem. Bangker ini dibangun sebagai tempat perlindungan saat Merapi erupsi. Dindingnya tebal dan ruangannya sempit. Ini menunjukkan bagaimana mitigasi bencana dilakukan secara nyata untuk melindungi manusia dari kekuatan alam.